Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang mulai melakukan investasi pada perusahaan dana. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten juga yang mulai ekspansi ke sektor farmasi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ERA. ERA hari Jumat kemarin ditutup turun 0,97% ke harga 510. Bisa kita lihat di grafik. Hari Kamis kemarin ERA sempat naik tinggi dan berada di atas garis EMA 50. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break. Dan hari Jumat malah terbentuk candle merah, sehingga juga ini belum terkonfirmasi break. Tapi apabila berhasil bertahan di atas garis EMA 50, ERA trennya akan mulai membaik. Karena sebelumnya bisa kita lihat, ERA trennya bergerak downtrend. Setelah bergerak downtrend, bisa kita lihat ERA mulai sideways dan berada di sekitar harga 500 sampai 490. Beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50 gagal break. Saat ini kembali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ini. Dan garis MACD pun saat ini masih bergerak naik. Dan kemarin keluar artikel berita bahwa ERA lanjutkan ekspansi ke sektor retail farmasi. Karena saat ini ERA telah membuka 4 gerai perdana apotik Wellings. Dan ada rencana untuk membuka 2 gerai lagi. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan ini masih ada distribusi. Asing terlihat melakukan sedikit distribusi, tapi secara umum satu minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ERA masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50 sampai harga 500. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya masih bisa tunggu di sekitar harga 500 sampai 505. Apabila ERA turun mengetes ini masih bisa bertahan, bisa coba entry dengan target jangka pendek menurut saya tetap di harga 530 atau di garis EMA 150-nya. Karena selama ERA masih gagal break garis EMA 150 ini, ERA trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi belum terkonfirmasi uptrend selama masih gagal break garis EMA 150. Tapi secara tren akan mulai menarik pada saat ERA terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50 ini. Jadi apabila terkonfirmasi berhasil break, teman-teman mau hold selama garis EMA 50 tidak terlewati, menurut saya masih oke. Karena secara tren akan mulai ada perbaikan. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari SMGR. SMGR bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 7.025. Dan satu minggu terakhir ini jika kita perhatikan, SMGR masih berusaha untuk break garis EMA 150 dan belum terkonfirmasi break. Sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali mencoba break gagal break, sempat break dari garis EMA 150 tapi menyentuh harga 7.600 ternyata gagal break dan malah turun kembali di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi ini belum bergerak uptrend, malah turun lagi dan sekarang mencoba kembali untuk naik di atas garis EMA 150. Jadi garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 7.025. Sedangkan support EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 6.725. Dan untuk garis MACD saat ini masih bergerak naik. Jadi secara tren memang belum uptrend, tapi bisa kita lihat saat ini sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga bisa kita lihat satu minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham SMGR. Jadi dari data yang kita dapat, menarik juga untuk dipantau saham SMGR, kan saat ini mencoba untuk break resisten kuatnya. Apabila berhasil break, maka SMGR juga berpotensi untuk mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendek. Dengan target jangka pendek apabila berhasil break garis EMA 150 itu di sekitar harga 7.500 sampai 7.600. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, bisa pantau saham SMGR, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saya saat ini SMGR masih sangat layak untuk di hold. Berikutnya saya coba analisa juga saham Demas. Karena Demas bisa kita lihat satu minggu terakhir ini trennya terus bergerak naik. Dan kenaikan hari Jumat kemarin yang 2% lebih ke harga
178 telah naik menyentuh garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 177. Jadi apabila berhasil break garis EMA 150 ini, maka Demas akan mulai bergerak uptrend dengan target jangka pendek itu di sekitar harga 185 sampai 187. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak naik. Dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan 2% lebih ini terlihat ada sedikit distribusi, tapi asing jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham Demas. Jadi dari data yang kita dapat, memang masih ada potensi untuk terkena pullback sementara karena 1 minggu terakhir sudah naik lumayan tinggi, tapi Demas menurut saya masih sangat layak untuk dipantau. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saya trailing stop itu di garis EMA 50. Selama garis EMA 50 tidak terlewati, Demas trennya menurut saya masih akan membaik. Jadi masih ada potensi untuk rebound lagi mengetes garis EMA 150 dan melanjutkan kenaikannya. Karena secara tren bisa kita lihat saat ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Jadi walaupun gagal break garis EMA 150, selama kuat di garis EMA 50 trennya masih akan sideways. Sehingga ada potensi untuk mencoba break garis EMA 150 kembali. Selanjutnya saya akan analisa saham Crush. Crush hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 386. Tapi bisa kita lihat saat ini Crush berada dekat dengan support di EMA 150. Jadi beberapa kali setelah berhasil naik di atas garis EMA 150 mencoba untuk break harga 400, ternyata gagal break. Jadi sudah dicoba ditembus selama lebih dari 3 kali. Setelah gagal break, saat ini kembali mengetes garis EMA 150. Jadi ini harus hati-hati karena apabila ternyata minggu depan Crush gagal bertahan di atas garis EMA 150 yang startnya di harga 388, maka Crush berpotensi lanjut turun ke garis EMA 50. Dan garis MACD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin ada distribusi, sedangkan asing melakukan akumulasi. Jadi untuk Crush menurut saya masih bisa dipantau apabila teman-teman mau coba swing trade, tapi entry apabila memang terlihat Crush bisa bertahan di garis support EMA 150. Apabila masih bisa bertahan terbentuk candle hijau, bisa coba entry dengan target tetap di resisten kuat di harga 400. Karena resisten ini bisa kita perhatikan dari sebelumnya juga beberapa kali coba ditembus Crush melewati harga 400, ternyata masih gagal break. Sehingga ini merupakan resisten kuat. Jadi pertimbangkan untuk swing trade, jadi beli di sekitar support apabila masih bisa bertahan dan rebound, take profit apabila terlihat memang masih gagal break dari resisten kuat di harga 400 ini. Atau teman-teman mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 pun menurut saya masih oke. Sedangkan untuk teman-teman sudah beli di harga bawah, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 saat ini di harga 370, menurut saya Crush masih bisa di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.